Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis muda. Perkenalkan, nama saya Ari Karun Asmi, biasa dipanggil Ari. Saya dari Offering M, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Tanjung, asal daerah dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong. Perkenalkan, nama saya Alvina Cynthia Nuril Hidayati, asal daerah Kabupaten Malang, Prodi S1 Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Putri Febriani dari Prodi Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fida Rohini, biasa dipanggil Fida. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Dulu saya bersekolah di Mandua Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membahas customer service. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ari Karun Asmi dengan nomor induk mahasiswa 20032261538. Dan saya bersama rekan-rekan saya yang tertera di PowerPoint kami. Jadi di sini kami akan membahas tentang customer service, yaitu yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian customer service. Jadi pengertian customer service adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang dapat memenuhi kegiatan dan kebutuhan nasabah. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Dr. Kasmir, Etika Customer Service. Jadi seorang customer service itu biasanya bekerjanya itu berhadapan langsung dengan pelanggan atau klien dari segala jenis bisnis. Tanggung jawab customer service umumnya seperti berkomunikasi dengan klien, memberikan saran kepada klien, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan lain sebagainya. Nama saya Alvina Cynthia Nuril Hidayati, absen 5, NIM 2003226152443. Menurut Kasmir, dalam Etika Customer Service tahun 2008 halaman 191, tugas-tugas seorang customer service adalah 1. Sebagai resepsionis, yaitu customer service bertindak sebagai penerima tamu yang datang ke bank dengan ramah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan. Yang kedua, sebagai desman, customer service bertindak sebagai pembawa informasi mengenai produk perbankan, menjelaskan manfaat atau karakteristik produk yang akan digunakan, dan menjawab pertanyaan nasabah. Ketiga, sebagai salesman, customer service bertindak atau berusaha untuk menjual produk perbankan. Diperlukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah untuk menggunakan produknya dan berusaha mencari nasabah baru. Yang keempat, sebagai customer relation officer, yaitu customer service bertindak sebagai penghubung antara bank dengan nasabah. Bukan tidak mungkin nasabah pindah ke bank lain karena pelayanannya kurang. Yang kelima, sebagai komunikator, customer service bertindak sebagai pembawa segala informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan serta memberi kemudahan kepada nasabah. Lanjut slide berikutnya. Menurut Anggraini, dalam customer service dan etika perbankan, customer service memiliki fungsi sebagai berikut. A. Frontline officer, yaitu sebagai cermin layanan suatu bank. Yang kedua, liaison officer, yaitu sebagai perantara nasabah bank. Yang C. Salesman, yaitu sebagai penjual. Yang D. Servicing, yaitu sebagai pelayanan nasabah. Yang E. Advisor, yaitu sebagai konsultan nasabah. Yang F. Maintenance, yaitu sebagai pembina nasabah. Yang terakhir yaitu handling complaint, yaitu sebagai troubleshooter.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Putra Febriani dari Offering M S1 Fisika, nomor absen 11 NIM 200322615287. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu penjelasan tentang slide kelima. Menurut Tiptono, prinsip-prinsip total Quality Service 2006, etika dasar customer service dalam melayani nasabah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal nasabah. Agar customer service dapat memberikan pelayanan prima, maka harus mengenal karakteristik mereka dengan baik. Karakteristik yang berbeda membuat pelayanan pun berbeda. Yang kedua, mengetahui kemauan nasabah. Sebagai customer service harus memahami sebenarnya apa saja kemauan nasabah. Yang ketiga, menginformasikan produk-produk atau mempromosikan produk-produk mailingnya. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Customer service memiliki etika yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah, harus menghindari kesan memaksakan kehendak. Yang kelima, melayani sampai tuntas. Customer service harus melayani nasabah sampai tuntas sebelum melayani nasabah yang lainnya. Yang keenam, menjamin rahasia nasabah. Yang ketujuh, melayani dengan ceria dan senyum. Kedelapan, tidak berprasangka negatif. Yang kesembilan, meningkatkan keluhan nasabah. Customer service berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk bersikap sabar dalam menghadapi keluhan nasabah. Yang ke-10, mengucapkan terima kasih. Selanjutnya penjelasan tentang slide ke-6. Menurut Kashmir, etika customer service 2008, beberapa etika yang harus diperhatikan dalam melayani nasabah adalah: yang pertama, sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku harus dijaga dengan baik dan peduli terhadap nasabah tersebut. Yang kedua, penampilan. Cara berpenampilan, cara pakaian, cara bicara, perilaku, dan sikap seorang customer service harus dapat membuat nasabah terkesan. Ketiga, cara berpakaian. Pakaian harus terlihat rapi, bersih, sopan, dan wangi. Yang keempat, cara berbicara. Customer service harus berbicara dengan jelas, singkat, tidak bertele-tele. Yang kelima, gerak-gerik. Ekspresi wajah harus senyum. Yang keenam, cara bertanya. Customer service harus mempunyai inisiatif bertanya kepada nasabah yang pendiam, mendengarkan bila ada nasabah berbicara, dan menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya penjelasan pada slide ke-7. Menurut Kashmir, etika customer service 2008, ada beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam melayani seluruh nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, beri kesempatan nasabah berbicara. Yang kedua, dengarkan baik-baik. Yang ketiga, jangan menyela pembicaraan. Yang keempat, ajukan pertanyaan setelah nasabah selesai berbicara. Kelima, jangan marah dan jangan mudah tersinggung. Keenam, jangan berdebat dengan nasabah. Ketujuh, jaga sikap sopan, ramah, dan selalu berlaku tenang. Kedelapan, jangan menangani hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan. 9, tunjukkan perhatian dan sikap ingin membantu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan. Nama saya Nurfida Roini, nomor absen 28, NIM 200322615282. Menurut Kashmir, etika customer service 2008, pelayanan yang dapat diberikan oleh customer service adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengucapkan salam kepada nasabah, seperti selamat pagi, siang, atau sore. Jika kita sudah mengetahui agama nasabah, misalnya Islam, dapat juga dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ucapan salam ini dapat mencairkan suasana kaku antara nasabah dengan customer service. Yang kedua yaitu mempersilahkan tamu. Setelah mengucapkan salam, segera persilahkan tamu untuk masuk atau duduk dengan sopan. Jika customer service masih melayani nasabah atau sedang mengambil sesuatu atau membereskan suatu pekerjaan, nasabah diminta untuk menunggu sebentar. Dalam mengucapkan salam maupun mempersilahkan tamu masuk atau duduk, selalu dengan ramah dan murah senyum. Yang ketiga yaitu bertanya tentang keperluan nasabah.
Setelah dipersilahkan duduk, barulah customer service dapat bertanya tentang maksud kedatangan nasabah secara ramah, sopan, dan lemah lembut. Pertanyaan pembuka dapat dilakukan dengan menanyakan kabar jika sudah mengenal nasabah. Kemudian dapat juga dengan pertanyaan basa-basi. Yang keempat yaitu bila ingin menyuruh ucapkan kata tolong atau maaf. Untuk hal yang dianggap perlu bila ingin menyuruh nasabah, biasakan mulai dengan mengucapkan kata tolong atau maaf. Misalnya, dalam mengisi formulir yang memang harus diisi oleh nasabah atau menyuruh untuk menunggu sesaat. Namun, jika masih bisa dikerjakan sendiri, sebaiknya jangan menyuruh nasabah. Yang terakhir yaitu mengucapkan kata terima kasih. Ucapkan terima kasih apabila nasabah memberikan kritik dasaran bagi customer service. Ucapan terima kasih akan menyenangkan nasabah karena merasa dihargai atas kedatangannya. Selanjutnya yaitu service excellent atau pelayanan prima. Service excellent atau pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal kepada perusahaan. Excellent atau pelayanan prima memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan. Yang kedua yaitu memberikan rasa puas dan kepercayaan pada konsumennya. Yang ketiga yaitu tetap menjaga dan merawat agar pelanggan mereka diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhannya atau keinginannya. Yang terakhir, mempertahankan pelanggan agar tetap loyal untuk menggunakan produk, barang, atau jasa yang telah ditawarkan. Selanjutnya adalah aspek-aspek dasar bagi pelayanan prima. Yang pertama yaitu ability atau kemampuan. Misalnya, kemampuan untuk menjelaskan dengan baik tentang pengetahuan produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu attitude atau sikap. Perilaku yang harus ditonjolkan pada saat melayani atau pada saat di hadapan nasabah. Yang ketiga yaitu appearance atau penampilan. Penampilan seseorang, baik secara fisik maupun non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan, kredibilitas, kehormatan diri di hadapan nasabah. Yang keempat yaitu attention atau perhatian. Perhatian dan kepedulian penuh kepada pelanggan baik terhadap kebutuhan, keinginan, kesulitan, keluhan, saran, dan kritik. Yang kelima yaitu action atau tindakan. Tindakan atau kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah. Yang terakhir adalah accountability atau tanggung jawab. Sikap dan tindakan keberpihakan kepada nasabah atas hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan kegiatan kesulitan, kerugian, dan kekecewaan bagi masyarakat. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.